Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. siang semuanya. Suara saya terdengar jelas ya. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, serta inayahnya, kita semua bisa berkumpul di Zoom meeting dalam keadaan yang insya akan memandu acara dari awal sampai akhir. Nah, di sini eh, eh, sudah banyak yang hadir. Saya akan coba menyapa dulu. Nanti teman-teman boleh mungkin raise hand atau kirim chat juga masih bisa. Nanti coba kita coba. Apakah di sini ada dari sektor oil and gas ada? Saya lihat di sini ada sudah lumayan banyak. Oh ada ya? Oke. Iya. Em, Mungkin juga dari sektor pembangkit listrik nih. Kayaknya paling banyak juga nih pembangkit listrik. Saya lihat rata-rata nih username-nya ada PLN-PLN-nya ya. Iya. Luar biasa. Kemudian ada dari sektor manufaktur. Nah, ini cukup lumayan banyak juga nih saya lihat udah pada join ya. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Mungkin rekan-rekan sekalian bertanya-tanya, kok tiba-tiba gitu ya dapat undangan dari PT Cistek Alfa Indonesia? Atau misalnya sempat melihat publikasi kita di sosial media, di LinkedIn atau di Instagram dan lain sebagainya. Jadi siapa sih sebenarnya PT Cistek Alfa Indonesia ini? Jadi PT Cistek Alfa Indonesia itu merupakan penyedia layanan solusi dan produk inovasi teknologi, condition monitoring, dan industrial cleaning yang sudah berdiri dari tahun 2005, rekan-rekan. Dan kami ini berkantor di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Baik, nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ada baiknya saya menyampaikan dulu tata cara webinar untuk para peserta. Baik, ya ini dia tata cara tata acara Cistek webinar. Yang pertama, mohon kepada para peserta untuk mengganti nama atau username dari akun Zoom meetingnya masing-masing sesuai dengan nama yang saat rekan-rekan mendaftar. Karena ini supaya kita bisa data nanti nama-namanya untuk dibuatkan sertifikat. Kemudian yang kedua, menggunakan background yang telah dikirimkan oleh tim Chipstack. Ya, ini saya lihat ada beberapa yang masih belum mengganti. Kami harap setelah ini bisa langsung segera diganti ya. Kemudian yang keempat, sorry, maksud saya yang ketiga, host akan mematikan mic peserta saat webinar berlangsung. Kemudian yang keempat, dengan menyalakan kamera, Anda sudah memberikan semangat kepada narasumber. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan Anda bertanggung jawab sendiri atas video yang tertampil di publik. Kemudian yang kelima, peserta yang akan menyampaikan pertanyaan nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar kepada atau kolom chat kepada host. Ya, jadi nanti em, di kolom chat itu nanti rekan-rekan bisa klik di kolom chat, kemudian nanti ada logo yang kalau nggak salah hampir semuanya sama, itu warnanya biru. Nah, nanti klik yang chat baru. Nah, nanti di situ rekan-rekan bisa langsung kirim ke hostnya gitu loh. Kemudian yang nomor 6 nanti akan ada kuis dengan hadiah yang menarik nih. Menariknya, ini ada tiga pertanyaan yang nanti akan dimenangkan oleh tiga orang gitu loh. Jadi siap-siap nanti untuk rekan-rekan sekalian perhatikan sampai akhir karena akan ada kuis yang hadiahnya cukup menarik untuk rekan-rekan sekalian. Kemudian
Yang ketujuh, seluruh rangkaian acara ini akan direkam dan menjadi milik PT Cistek Alfa Indonesia. Baik, semoga dapat dipahami ya rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Mengenai webinar kali ini, condition monitoring itu predictive maintenance, benarkah? Gitu. Di sini kita akan banyak sekali membahas mengenai gambaran tentang condition monitoring dalam industri itu seperti apa. Lalu nanti prinsip-prinsipnya itu nanti penerapannya seperti apa. Kemudian pemanfaatan teknologi sistemnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah menghadirkan seorang pembicara, the one and only, kita sapa dulu ya. Ini Bapak Erik Suseno. Halo Bapak Erik. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Erik. Bagaimana kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan, Pak Erik ini, beliau ini merupakan technical service manager di PT Cistek Alfa Indonesia. Baik, mohon sebentar. Ya, ya. Ini dia. Saya akan membacakan eh, CV dari Bapak Erik. Jadi beliau ini adalah Technical and Service Manager di PT Cistek Alfa Indonesia. Beliau merupakan lulusan Electrical Engineering Control Automation and Robotic dari Universitas Indonesia. Beliau juga berpengalaman 20 tahun pada bidang instrumentation, protection, and condition monitoring di Agnostic. Beliau juga member aktif di Vibration Institute USA yang telah tersertifikasi internasional CAT 3 sebagai Vibration Analyst dari Vibration Institute. Beliau juga aktif sebagai trainer dan proktor untuk akreditasi sertifikasi maupun non-sertifikasi pelatihan. Kemudian Factory Authorized Service Provider, Principal Engineer Bro and Kejar Fibro, serta beliau juga telah banyak sekali mensukseskan proyek bersama perusahaan-perusahaan di sektor oil and gas dan pembangkit listrik, seperti ada kilang Pertamina Internasional di Indonesia, kemudian ada PLN Indonesian Power, PLN Nusantara Power, dan kemudian ada banyak juga perusahaan di sektor manufaktur dan lain sebagainya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi memang pembicara kita hari ini memang sangat berkompeten dan langsung saja kepada Bapak Erik Suseno, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Sama-sama Bapak. Ya, selamat jumpa kembali buat yang sudah pernah jumpa dan salam jumpa buat yang baru pertama berjumpa. Betul ya, Saya Pak. mau Iya, dimintainnya kon. saya mau menyapa dulu. Ini ada yang sedikit istimewa yang saya lihat. Ini teman dari eh, Champ Asia di Malaysia ini. Entah di Malaysia atau di Singapura ini. Ada Chu Leong dengan timnya. Welcome, join in this webinar. Dan semua bapak-bapak semuanya. Saya akan coba share screen materinya. Sudah tertampil ya? Sudah Bapak. Condition monitoring itu predictive maintenance. Benarkah? Jadi kira-kira sebulan lalu dari tim menanyakan kepada saya, Pak Erik, gimana kalau kita coba mulai adakan webinar online begitu kan? Oh, saya bilang menarik sekali, ide bagus gitu. Kira-kira judul apa gitu? Lalu spontan saja, judul ini nggak pakai saya pikir. Condition monitoring itu predictive maintenance, benarkah begitu? Karena di latar belakangi dari pengalaman di lapangan yang memang seringkali banyak orang itu katakanlah bermimpi. Namanya mimpi kan orang artinya lagi tidur ya. Orang tidur itu kan nggak sadar kalau sedang bermimpi.
Nah, webinar ini sebetulnya webinar sederhana. Kalau Bapak berharap mendapatkan satu ilmu yang luar biasa dalam webinar ini, mohon maaf nanti akan kecewa. Karena mungkin tidak ada ilmu baru yang didapatkan, tetapi mendapatkan penyadaran-penyadaran bagaimana kondisi di lapangan dan bagaimana seharusnya begitu. Ini gambarnya astronot juga saya spontan aja nih ambil gambar astronot. Cuma ada yang menarik buat saya, kelihatannya astronot ini nggak sedang di antariksa begitu. Karena kakinya menapak di lantai begitu ya. Ya, kita tinggalkan dulu si astronot. Kita mau masuk di slide yang ini. Eh, ini tadi sudah ditampilkan. Saya tampilkan lagi bukan karena jumawa, bukan, tetapi supaya memberikan latar belakang. Jadi pemaparan yang akan saya sampaikan ini dilatar belakangi pengalaman 20 tahun di industri ini ya, di bidang condition monitoring ini. Dan saya dari sisi praktisi sebagai background engineer, background technical dan service. Tentu kalau kita dengar orang sales berbicara dengan orang technical berbicara, warnanya akan berbeda. Kira-kira bobot isinya juga akan berbeda begitu. Nah, maka ini akan dilatar belakangi dari sisi teknis dan juga dari pengalaman umumnya sebagai trainer ya. Saya ingat sebelum pandemi itu tahun 2018 ya, kita pernah buka kelas sertifikasi vibration analyst bekerja sama dengan PJB Academy. Waktu itu ada 10 perwakilan lah atau utusan dari 10 unit pembangkitan yang disertifikasikan begitu. Kebetulan saya trainer, instruktur dan juga Sistek sebagai penyelenggara sertifikasi dari Vibration Institute. Jauh mundur ke belakang juga 3 tahun itu 2006-2008 kami bekerja sama dengan Academy of Applied Engineering di Malaysia. Kita memberikan banyak training kepada refinery-nya Pertamina ya. Ada dari Pelaju, Dumai, Cilacap, Balikpapan, Balongan. Seingat saya 3 kali itu. 2 kali di Bandung, 1 kali di Jogja begitu, di tahun yang berbeda. Nah, juga dari training-training yang saya dapatkan dari overseas. Nah, ini sekali lagi bukan untuk jumawa, tapi memberikan latar belakang bahwa pemaparan saya akan dilatar belakangi pengalaman teknis di lapangan. Baik, ada 3 agenda, hanya 3 saja yang akan kita sama-sama coba melihat. Yang pertama, apa yang diajarkan sejak lama, sedari dulu. Lalu, apa yang orang katakan sekarang. Nah, saya mengajak juga supaya kita sedikit teliti ya. Orang mengatakan demikian, kiranya ada intensi apa begitu. Apalagi sekarang kan era digital ya, globalisasi di internet ya, semua informasi kita bisa dapatkan. AI sudah berkembang sedemikian, informasi apapun tersedia. Nah, kita perlu pintar-pintar juga memilih dan memilah informasi ini ada intensi apa begitu. Nah, yang terakhir dan ini yang menjadi utama saya kira, nah, kita mau memahami situasi kita masing-masing di plan kita masing-masing dan coba kira-kira menyadari apakah sedang bermimpi ya, atau sepenuhnya memang sadar dan sedang berusaha mewujudkan mimpi. Begitu kira-kira agendanya ya, hanya 3 poin ini yang akan kita bicarakan bersama. Menarik kira-kira ya. Oke, saya akan mulai dari ingatan saya 20 tahun lalu ketika awal-awal masih saya ikut training-training pertama ya mengenai condition monitoring dan predictive maintenance ini. Itu 2005 bukan typo, memang 2005 maksud saya. Jadi apa yang saya pernah diajarkan dulu dan yang masih sampai sekarang saya ajarkan juga. Nah, itu yang saya mau coba ajak lihat. Nah, ini saya ambil beberapa slide dari Basic Vibration Course yang biasa saya berikan. Mungkin juga banyak dari rekan-rekan yang hadir di sini pernah mengikuti training Basic Vibration Course. Dan kami selalu mengawali dengan introduction tentang pemahaman yang mendasar dari
ya katakanlah predictive maintenance begitu. Kenapa? Karena orang nggak ngomongin vibrasi, orang nggak cari ilmu untuk analisa vibrasi kalau bukan dalam kerangka predictive maintenance. Nah, maka hal yang paling dasar saya kira perlu dipahami dan terus dipegang sampai kapanpun, karena di atas dasar itu kita membangun konstruksinya, membangun kerangkanya, untuk kemudian bicara hal-hal yang lebih hebat, yang lebih advance. Eh, Mungkin banyak dari rekan-rekan yang sudah pernah atau bahkan sudah sering ya basic vibration course gitu. Jadi mudah-mudahan tidak bosan dengan apa yang mau saya ulang ini, karena tadi agenda pertama kita mau melihat dulu apa yang diajarkan pada kita selama ini begitu. Nah, eh, evolusi dari machinery maintenance ya secara jelas-jelas nyata pembedaannya itu bisa dikelompokkan dalam tiga kategori atau tiga strategi maintenance ini yang disebut corrective maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance. Tiga ini dan hanya tiga ini dasarnya. Nah, dari korektif ke preventif ke prediktif, ya makin ke sini mau didapatkan mesin yang lebih available, lebih reliable, dan performance yang lebih baik. Tetapi dengan maintenance cost yang semakin rendah. Mari kita coba lihat lebih lanjut ya ketiga hal ini. Nah, operate till breakdown. Operate till breakdown ini umum sekali kita sudah biasa dengar. Artinya ya mesin dioperasikan sampai terjadinya kerusakan begitu. Tidak ada satu action yang dilakukan kalau tidak terjadi kerusakan yang memang serius. Nah, maka maintenance dalam arti ini itu kalau dalam bahasa Indonesianya perbaikan, bukan pemeliharaan. Ya, maintenance dalam arti perbaikan. Disebut juga sebagai corrective maintenance, corrective maintenance. Yang kedua, time based maintenance. Kuncinya adalah satu periodic preventive action. Jadi sudah ada action-action yang sifatnya pencegahan, prevent. Ya, jadi kalau sederhananya dalam keseharian kita, Bapak punya sepeda motor, punya mobil gitu, mungkin setiap berapa ribu kilometer ganti oli begitu ya. Nah, ganti oli itu kan time based berdasarkan operation hour, berdasarkan kilometer dari kendaraan kita. Itulah preventive maintenance untuk mencegah terjadinya failure. Nah, maka disebut preventive maintenance. Nah, yang ketiga adalah condition based maintenance. Yang menjadi kunci adalah periodical condition monitoring. Jadi harus ada monitoring kondisi dan itu dilakukan saat unit beroperasi, bukan kita stop unit untuk melakukan activity maintenance, bukan. Condition monitoring itu tujuannya untuk memprediksi bahwa akan terjadi failure. Jadi prediction harus ada di situ. Dengan cara mengevaluasi parameter yang dijadikan trending dari waktu ke waktu. Jadi ada evaluasi terhadap trending, ya. Nah, ini disebut predictive maintenance karena tadi to predict failure, ya, atau disebut juga condition monitoring, ya, karena condition monitoring terus dilakukan, ya. Kita coba lihat lebih detail satu persatu. Sekali lagi mudah-mudahan tidak bosan. Ini hal-hal yang sangat basic yang umum sebetulnya ya. Tetapi saya mau kita semua refresh dan remind akan yang dasar ini. Corrective maintenance slogannya fix it only if it is broken. Perbaiki hanya kalau terjadi kerusakan. Kalau nggak rusak ya nggak diapa-apain begitu. Maka sesungguhnya dia adalah pasif filosofi, pasif ataupun reaktif. Reaktif itu artinya ada sesuatu lalu bereaksi begitu. Tidak ada pengukuran yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan. Dan ini rupanya sangat sangat costly ya, very expensive. Bisa menyebabkan fatal damage. Contoh tadi kalau Bapak nggak pernah ganti oli ya kan, nanti terjadinya apa? Ya turun mesin gitu. Turun mesin ya itu dikatakan fatal damage. Lalu safety risk. Safety risk bayangkan dan ini pernah terjadi ya, ada di satu pabrik saya tahu ada fan begitu, fan 1500 rpm putarnya lumayan ya kencang,
Diameter fan-nya itu mungkin 1,5 meter atau hampir 2 meter. Bisa dibayangkan cukup besar. 1.500 RPM lagi. Ya, di area pinggir pantai, korosif artinya nggak pernah dilakukan monitoring. Ya, impellernya mungkin sudah korosif gitu. Satu waktu ada blade yang lepas. Blade-nya lepas, mental, ya, nyobek housingnya impeller, ada orang di dekat fan, wes lewat di depan mukanya. Bayangkan kalau itu nyambet di leher. Kira-kira ya safety issue sudah pasti ya. Jadi kegagalan itu bisa menyebabkan juga ya katakanlah mungkin kebakaran, bisa ledakan dan seterusnya. Dan yang pasti unplanned downtime. Ketika terjadi kerusakan, mesin down tidak bisa beroperasi dan seringkali kerugian yang paling besar itu bukan biaya perbaikan, tetapi loss revenue. Ya, hilangnya kesempatan beroperasi. Saya pernah dengar ya satu kilang refinery yang besar itu kalau dia shutdown 1 hari aja 30 miliar udah hilang tuh. Ya gitu. Jadi bayangkan kalau dia harus stop 2 bulan misalnya, jadi loss revenue-nya luar biasa. Unplanned repair work, karena kita nggak bisa antisipasi kapan terjadi kerusakan, ya kita tidak ada persiapan untuk labornya, toolsnya, mungkin ada special tool, ada equipment yang khusus ya, termasuk juga spare part tidak siap. Product waste ini ya contoh juga tadi kalau kilang minyak itu katakanlah dia kalau stop operasi lebih dari sekian jam misalnya, stop operasi lebih dari 8 jam, di dalam piping itu bisa terjadi koagulasi Ya produk ada ya. gitu yang tren ke orang itu. Saya nggak, eh, Host, tolong host. Ya, eh, lalu harus bongkar pipa ya, ganti pipa dan segala macam itu. Nah, uncertain spare inventory. Karena kita nggak pernah tahu kapan terjadinya breakdown, ya spare part apa yang dibutuhkan saat terjadi breakdown, ya mungkin spare part nggak tersedia. Atau sebaliknya, spare part semua nyetok di warehouse, tapi nggak pernah dipakai, misalnya begitu. Spare part ada umurnya juga ya. Nah, itu corrective maintenance. Lalu preventive maintenance. Fix it before it is broken. Nah, ini kan prevent ya, pencegahan. Jadi sebelum terjadi kerusakan sudah diperbaiki. Itulah maksud dari PM. Maka dia adalah active philosophy ya, active philosophy. Maintenance berdasarkan time base ya, untuk mencegah terjadinya kegagalan apapun kondisinya. Nah, contoh tadi kalau Bapak ganti oli mobil ya, pernah cek nggak sih waktu ganti oli itu olinya masih bagus apa enggak gitu? Nggak peduli, ya masih bagus atau nggak bagus ya waktunya ganti oli ya ganti oli. Nah, itulah preventive maintenance. Nah, ya, tentu lebih baik daripada korektif, tetapi juga masih costly. Yang pasti ada regular extra downtime ya. Ada PM mungkin PM mingguan, PM bulanan gitu. Kalau di total durasi shutdown untuk PM, nah, itu dalam setahun mungkin banyak juga. Regular extra work ya, pekerjaan PM yang sudah terjadwal itu kan regular extra work, menyangkut labornya, toolsnya, equipmentnya, total durasi maintenance ternyata juga banyak dan many things to do begitu. Nah, unnecessary part replacement ya tadi ya, mungkin part itu lifetime-nya sebetulnya masih bisa gitu, tetapi maksudnya dia sudah mencapai lifetime by book-nya ya. Padahal kondisinya sebetulnya masih bisa dipakai begitu. Nah, risk of premature failure. Jadi walaupun PM sudah dilakukan, pernah nggak? Ini belum jadwalnya PM nih, PM masih minggu depan lagi. Loh, tapi kok sekarang sudah terjadi breakdown? Jadi tetap aja kecolongan gitu, karena adanya premature failure, ya kegagalan yang terjadi lebih dulu sebelum lifetime-nya tercapai. Nah, risk of reassembly error. Nah, kalau orang dulu bilang, kalau mesin nggak kenapa-napa jangan diapa-apain. Nanti kalau diapa-apain jadi kenapa-napa. Nah, itu betul juga ya. Kadang-kadang memang terjadi begitu. Oke, kemudian yang predictive maintenance ya. Fix it only if it will be broken. Perbaiki hanya kalau mau rusak. Kalau mau rusak ya. Jadi ini advanced proactive philosophy. Kuncinya adalah kita harus mendetermine satu kondisi dari mesin yang sedang beroperasi, ya, mesinnya sedang beroperasi. Lalu kita menjadwalkan waktu yang paling efektif dan efisien untuk melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang sudah dianalisa, sehingga waktu stop mesin, stop unit, melakukan
maintenance tadi, perbaikan tadi, itu sudah fokus kepada apa yang bermasalah begitu. Jadi bukan stop unit baru cari-cari apa problemnya, bukan. Nah, dengan begitu tadi availability, reliability dan performance itu bisa dicapai lebih baik dengan cost yang lebih rendah ya. Mungkin orang pikir investasi awalnya mahal ya. Tapi kalau diperhitungkan benar-benar ternyata return of investment-nya itu singkat sekali begitu. Greater safety and environment, better product quality, longer machinery life ya. Dan ini mandatory untuk critical machinery. Nah, itu yang kita pernah belajar sedari dulu. Nah, lalu ini yang menjadi paling pentingnya ya. Konsep dari predictive maintenance itu bagaimana? Pertama ada detection of developing fault. Nah, developing fault ini sebetulnya satu parameter ya, satu indikasi yang mengindikasikan ketika ada kondisi degradasi, ada penurunan kondisi atau kualitas atau ya kondisi dari mesin kita gitu. Jadi ada parameter yang harus didetek yang mengindikasikan problem yang berkelanjutan, problem yang berkembang, kondisi yang semakin memburuk. Dan itu fault itu, developing fault itu ditrendingkan, artinya dari waktu ke waktu dimonitor. Nah, sementara monitoring itu dilakukan, ya, mesin itu tetap beroperasi sebagaimana normalnya. Nah, tetapi kita punya dua batasan paling tidak yang disebut alert level dan danger level. Ini mouse saya mungkin kurang begitu jelas ya. Saya pakai pointer. Oke. Nah, jadi ketika kita trendingkan ini, lalu mencapai batasan alert, apa sih artinya batasan alert? Alert itu adalah fault detection. Alert itu artinya kita mendetek adanya fault yang developing, fault yang semakin berkembang. Jadi alert ini haruslah menjadi pemicu untuk kita melakukan analisa dan monitoring yang lebih ya katakanlah close monitoring begitu. Kita monitor lebih ada perhatian dan kita harus sudah mulai melakukan analisis. Ya, sambil terus berjalan, unit masih terus beroperasi, mesin masih terus beroperasi sampai mencapai batasan danger. Batasan danger itulah waktunya mesin harus stop, ya. Mesin harus stop karena kalau diteruskan lagi terjadilah catastrophic failure itu atau fatal failure itu. Jadi batasan danger adalah batasan yang tidak boleh dilampaui. Kalau dia dilampaui, kerusakan itu betul-betul terjadi parah. Nah, yang menjadi kunci ya sebetulnya satu, condition monitoring. Yang kedua, kita haruslah bisa memprediksi, melakukan prognosis, melakukan estimasi, melakukan proyeksi, perkiraan berapa waktu yang kita masih punya, unit masih boleh dioperasikan, sesuai estimasi kita kapan dia akan mencapai danger ini. Nah, to be honest ya, aplikasi di lapangan seringkali orang nggak concern dengan ini, seringkali. Jadi alarm ya alarm aja, ya memang sih orang-orang yang berkepentingan kemudian mulai melakukan analisa dan seterusnya gitu. Tetapi kalau katakanlah kita report ke atasan aja, Pak ada indikasi kompresor ini vibrasi alarm nih. Oh, apa indikasinya? Kelihatannya ada bearing degradation, Pak. Ada indikasi awal kerusakan bearing begitu kan? Emang manajemen mau tahu persis bagaimana persisnya kerusakan dan seterusnya? Enggak. Pertanyaannya cuman, oke, masih bisa nggak tunggu sampai jadwal overhaul kita tahun depan? Nah, begitu pertanyaannya. Supaya optimasi dari usage-nya mesin bisa dimaksimalkan begitu kan? Maka dari situlah kita harus memprediksi kapan danger ya. Jangan sampai ada alarm-alarm ya
lalu dengan mudahnya, oh itu false alarm, itu sensornya yang problem, oh itu kalibrasinya yang keliru, oh itu gapping sensornya yang salah, oh itu ini dan seterusnya, lalu tidak melakukan analisa yang betul-betul, lalu terjadilah trip. Nah, begitu trip baru repot. Baru cari tahu dan seterusnya. Ya, semestinya tidak begitu. Baik, saya lanjut lagi. Ini saya skip saja, waktu kita terbatas. Ada 3 slide ini lebih bicara tentang vibrasi. Saya skip. Nah, sekarang agenda kedua. Coba kita googling atau tanya sama AI ya. Apakah condition monitoring itu predictive maintenance? Nah, tadi kan apa yang kita diajarkan sedari dulu. Nah, sekarang nih, saat ini nih. Nah, coba kita tanya Google, tanya AI ya. Bapak pakai AI apa? Coba terserah gitu. Coba tanya. Ya, saya sudah mencoba dan ini saya berikan beberapa summary jawabannya ya. Ini saya malas aja, saya tanyanya sama ChatGPT. Saya nggak coba yang lain lagi. Apakah condition monitoring itu predictive maintenance? Lalu dia jawab, condition monitoring dan predictive maintenance memang sangat berkaitan, tetapi keduanya tidak persis sama. Tabel berikut penjelasannya, ini summary-nya nih. Jadi yang sebelah kiri sini condition monitoring, yang sebelah kanan predictive maintenance. Ya, dari definisinya dikatakan condition monitoring adalah proses pengumpulan data kondisi aktual dari mesin atau peralatan. Proses pengumpulan data. Nah, sedangkan predictive maintenance adalah strategi pemeliharaan berdasarkan prediksi kerusakan. Itu strategi pemeliharaan. Lalu tujuannya. Condition monitoring tujuannya mendeteksi perubahan kondisi atau gejala awal kerusakan. Jadi mendeteksi perubahan. Sedangkan predictive maintenance memprediksi waktu kegagalan agar pemeliharaan tepat waktu. Begitu ya. Bapak coba cermati ya apa yang dibedakan di sana ya. Lalu metode yang digunakan. Kalau condition monitoring itu ya pakai sensor getaran, suhu, akustik, arus listrik dan lain-lain. Nah, kalau predictive maintenance, analitik data, machine learning, model prediktif. Frekuensi pemantauannya, condition monitoring berkala atau real time. Ya, kita ada kenal istilah offline condition monitoring, online condition monitoring, atau periodic condition monitoring, atau portable ya, atau continuous condition monitoring. Nah, itu berkala atau real time begitu. Nah, kemudian yang predictive maintenance itu hanya real time, terus menerus ya, berbasis data historis dan tren. Nah, lalu kapan dilakukan? Condition monitoring saat ingin mengetahui kondisi terkini. Nah, begitu katanya. Nah, kalau predictive maintenance saat ingin mencegah kerusakan sebelum terjadi. Nah, kemudian hasil yang diberikan ya, condition monitoring itu status atau parameter kondisi peralatan. Kalau yang predictive maintenance prediksi umur pakai atau waktu kegagalan. Condition monitoring dikatakan sebagai alat atau teknik pemantauan, sedangkan predictive maintenance adalah strategi pemeliharaan. Nah, condition monitoring contoh nyatanya mesin menunjukkan getaran abnormal. Nah, tapi kalau predictive maintenance, sistem memperkirakan bantalan motor, bearing ya, akan rusak dalam 10 hari. Nah, ini ada prediksi 10 hari begitu. Nah, saya tidak akan terjebak untuk mengatakan sepenuhnya setuju atau sepenuhnya tidak setuju. Saya bilang yang ditulis di sini ya ada benarnya kalau kita memahami apa yang kita diajarkan selama 20 tahun ini, bahkan sebelum 20 tahun ya, dari dulu ya memang begitu. Ada benarnya, tetapi harus ada yang kita cermati bahwa nggak bisa nih dikasih garis pembedaan yang jelas, garis biru ini antara condition monitoring dan predictive maintenance. Karena kalau kembali ke sini, ngapain kita memonitoring kondisi kalau bukan pada akhirnya tujuannya adalah memprediksi terjadinya failure? Ngapain? Buat apa? Begitu ya. Jadi ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, dilepaskan begitu saja satu sama lain. Nah, itu AI itu ya. Bapak bisa nanti tanya-tanya AI yang lain, mungkin jawabannya ya lebih kurang begitu gitu ya. Nah, kemudian saya coba Google, melihat source satu persatu, source informasi satu persatu. Nah, ini ada 5 atau 6 contoh yang saya kasih di sini.
Ya, contoh pertama ini dikatakan bahwa predictive dan condition based maintenance keduanya adalah tipe maintenance yang dilakukan sebelum breakdown terjadi. Betul ya? Nah, keduanya adalah bentuk dari proaktif maintenance ya, proaktif. Ada satu activity yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan dan didesain untuk meningkatkan reliability dan mengurangi downtime. Wah, itu betul, saya setuju. Tetapi perbedaan utamanya terletak pada bagaimana maintenance itu diukur ya, bagaimana maintenance itu diukur. Nah, dia katakan kalau predictive maintenance itu bergantung kepada precise formula. Prediktif itu precise formula. Nah, sebagai tambahan dari pengukuran sensor. Lalu pekerjaan maintenance dilakukan berdasarkan analisa terhadap parameter-parameter. Nah, dengan cara itu, predictive maintenance adalah bentuk yang very exact ya, yang paling tepat untuk melakukan maintenance karena dia memprediksi maintenance apa yang diperlukan di kemudian hari. Di sisi yang lain, condition based maintenance hanya bergantung kepada pengukuran sensor yang real time. Dikatakan begitu. Lalu ketika parameter tercapai level yang unacceptable, maka pekerjaan maintenance itu mulai dilakukan begitu. Nah, ini artinya condition based maintenance itu melakukan pekerjaan hanya pada saat dibutuhkan. Nah, ini jujur li saya nggak sepenuhnya setuju. Nah, ini cuman melihat yang namanya danger level tadi berarti. Padahal ada alert level. Alert level itu jauh sebelum ya sebelum unacceptable level tercapai begitu. Nanti kita bisa diskusi mengenai alert dan danger ya. Keduanya predictive dan condition maintenance ini bisa jadi mahal ya. Karena tetapi mahal di awal, tetapi nantinya saving money ya, karena downtime itu akan dikurangi dan maintenance juga ya artinya kerusakan tidak terjadi begitu. Condition based maintenance ya khususnya condition based maintenance khususnya itu mahal karena harus memaintain sensor ya, device dan seterusnya sehingga dia digunakan hanya untuk equipment yang kritikal. Siapa sih yang ngomong ini? Nah, saya kasih linknya di sini. Kita buka itu yang ngomong siapa ya? Di Bapak nggak pindah ya. Sebentar, saya stop share-nya. Saya harus share-nya screen ya. Iya. Nah, tadi itu yang ngomong upkeep. Sorry Pak, saya minum sebentar. Ya, upkeep ini di Amerika ya. Kita lihat dia jualan apa. Enterprise Asset Management ya, CMMS software dan peralatan IIoT, Industrial Internet of Things. Oke. Ternyata dia jualan itu. Jadi arah informasi yang diberikan kita ada bayangan deh. Berikutnya, yang kedua ya, dia membedakan condition based maintenance dengan predictive maintenance. Condition based maintenance itu menggunakan data yang terkolek selama monitoring untuk melakukan maintenance pada waktu yang tepat ketika dibutuhkan ya, sebelum critical failure terjadi. Oke, kita setuju. Lalu ya menghindarkan kita mengalokasikan dan memprioritaskan pekerjaan yang sebetulnya nggak terlalu perlu gitu ya. Nah, ini dibandingkan dengan preventive maintenance yang tadi maksudnya. Kemudian menggunakan visual inspection, pengukuran dengan peralatan, lalu pembacaan dari sensor yang memonitor status dari equipment. Nah, sedangkan predictive maintenance menggunakan aggregated sensor data. Jadi data dari sensor yang aggregated itu ya kumpulan ya, beberapa ya, dan trending untuk memprediksi
Terjadinya degradasi dari equipment kita di kemudian hari, memprediksi juga future failure ya. Failure yang akan terjadi kemudian, prediksi kuncinya di situ. Dia tidak bergantung kepada satu data point saja. Dia melihat banyak data dalam konteks operasinya mesin. Nah, ini perlu dicermati ya. Jadi jangan berharap predictive maintenance hanya dari single data point. Menggunakan machine learning algorithm untuk membangun prediksi yang akurat ya dari waktu ke waktu. Nah, siapa yang ngomong ini? Kita lihat ya, Max Grip ya. Max Grip ini company konsultansi ya di Amerika. Dia punya service sama juga asset improvement program ya, enterprise asset management dan seterusnya. Jadi dia ngomong seperti itu ya karena memang dia konsultansi ya untuk asset management. Oke. Berikutnya. Oke, mungkin saya tidak akan paparkan semua karena waktu kita terbatas. Nah, ini bicara tentang IIoT nih ya. Jadi dia bilang bahwa condition based dan predictive maintenance itu significant source of return on investment. Jadi ngapain orang invest di IIoT karena alasan condition based dan predictive maintenance. Nah, tetapi seringkali kita confuse ya, kita bingung predictive maintenance dibandingkan dengan condition monitoring. Kemudian dia menjelaskan tuh, dia bikin 2 blog begitu untuk menjelaskan itu. Predictive dan condition monitoring keduanya memonitor kesehatan dan kondisi dari rotating asset. Tetapi condition monitoring fokus pada real time condition, sedangkan predictive maintenance fokus early detection. Dia bilang 60 sampai 90 hari in advance. Ini saya agak tersenyum gitu karena sejak 20 tahun lalu kita sudah kenal misalnya katakanlah teknik enveloping, demodulation, high frequency detection, spike energy, ada lagi misalnya red carpet ya. Banyak sekali teknik analisis yang bahkan bisa melihat bearing degradation, cacatnya si bearing itu 2 tahun in advance. Jadi 2 tahun lagi bearing mau rusak, kita udah bisa lihat. Jadi kalau ngomong 60-90 hari rasanya sih kurang pas. Nah, ini yang ngomong si IBM. Ya, IBM. Ini cukup menarik. Coba kita lihat ya. Dia bahkan memaparkan banyak hal. Ya, dia membuat klasifikasi nih ya. Condition monitoring 1.0 ya. 1.0 nih, 1.0. Dia bilang tahun 80-an dan sebelumnya begitu. Lalu 2.0 tahun 90 sampai 2000-an. Nah, lalu disitulah ISO kemudian mulai banyak digunakan, itu betul. Kemudian condition monitoring 3.0. 3.0. Nah, inilah baru orang ngomong predictive maintenance katanya 2010-an. Perasaan saya dari 2005 itu training yang tadi itu tuh predictive maintenance tuh udah kesebut begitu ya. Nah, ini 2010-an baru infrared thermography. Saya 2006 sudah certified thermographer nih. Ultrasonic, partial discharge ya. Mungkin Bapak punya kopling kapasitor terpasang di generator Bapak sebelum tahun 2010 begitu. Jadi tidak sepenuhnya setuju. Nah, terakhir dia bilang condition monitoring 4.0. Ya, kelihatan lah arahnya mau di IoT-in begitu ya. Si IBM kita tahu jualan Maximo. Oke. Ini saya tidak sedang mendiskreditkan satu dan lain pihak-pihak tertentu, tidak, tetapi membuat kita melihat dengan lebih jernih siapa ngomong apa, ada intensi apa, begitu ya. Nah, yang keempat, kelima, keenam juga ini saya skip aja. Nanti barangkali slide-nya bisa dikasih ya sama adminnya. Tapi intinya begini. Nah, kalau dari tadi itu tulisan semua ya, mungkin bosan juga. Sekarang coba kita lihat dalam bentuk graf. Ini ada satu graf dari Reliasol ya yang tadi saya skip, Reliasol.
dia membedakan tiga ini, predictive, condition based, dan preventive. Nah, yang ke atas ini adalah machine condition, laser pointer. Ya, ini machine condition. Jadi ini kondisi baik ya, kondisi makin ke sana makin tidak baik. Sejak awal bisa didetek dengan predictive maintenance atau condition based maintenance, dia pisahkan dua ini. Nah, di tengah-tengahnya ada condition monitoring, ya terima sajalah yang dia maksudkan condition based maintenance itu tidak sama dengan condition monitoring. Nah, jadi simptom dari failure itu pertama kali terdeteksi ya eh, di antara predictive dan condition based di sini ya. Padahal predictive maintenance kalau nggak mendeteksi symptom of failure ngapain begitu. Nah, kemudian baru di ranahnya condition based itu ada ultrasonic ya. Ultrasonic dia bilang lebih advance lah ya, lebih bagus, lebih early detection daripada vibrasi. Kemudian oil analysis, termografi, dan di sini adalah beginning ya, awal terjadinya failure. Jadi di titik ini failure itu udah kelihatan tanpa kita punya special tools, tanpa kita melakukan pengukuran, kita udah bisa lihat terjadinya failure. Nah, inilah ranah kegagalannya preventive maintenance ya menurut dia. Ada audible noise, ada suara ya yang mengganggu, yang terdengar, audible ya, terdengar oleh telinga kita. Kalau dipegang panas, lalu ada bau, ada asap, lalu ya kebakaran, begitu kira-kira. Nah, ini ya cuman untuk kita lihat saja ya graf ini. Kemudian NDAC, NDAC ini dia bikin graf yang lain. Ada istilah prescriptive. Nah, ini zaman sekarang banyak Pak yang ngomong prescriptive maintenance katanya. Lalu predictive, lalu condition based. Keseluruhan itu dalam kesatuan preventif. Nah, preventif ini dalam arti pencegahan ya. Memang semua itu untuk mencegah terjadinya kerusakan. Berusaha memperbaiki sesuatu sebelum rusak ya. Tapi bisa jadi too early atau too late. Terlalu lambat, udah terlalu dekat rusak. Atau terlalu jauh, udah diperbaiki duluan. Nah, begitu. Jadi failure start di sini. Kemudian prescription kan, kalau kita bahasa Indonesia resep ya. Kalau dokter kasih kita resep kan prescription namanya. Jadi udah diresepin dulu nih, belum apa-apa. Nah, kemudian di titik ini potensial failure baru kelihatan. Potensi failure itu baru mulai muncul. Nah, itulah ranahnya prediktif. Kalau condition based di bawahnya lagi. Nah, makin ke sini biaya perbaikan makin tinggi. Nah, ini menurut graf ini ya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Ada banyak yang mengklasifikasikan seperti ini, Pak. Bahwa evolusi itu reaktif itu berarti repair maintenance, lalu preventif ya. Lalu condition based dengan prediktif dipisahkan, lalu yang paling advance katanya preskriptif. Oh, disitulah peran AI dan seterusnya. Ya, kalau saya sih jujur teknologi ini in term of condition monitoring, specifically vibrasi, teknologi vibrasi itu apa sih yang berubah signifikan dari dulu sampai sekarang? Hampir nggak ada. Kalau kita ngomongin analisis vibrasi dari dulu sampai sekarang ya begitu-gitu ilmu yang dari dulu itu. Tetapi apakah didalami apa enggak gitu. Jadi kalau mau gaya-gayaan membuat definisi yang semakin kompleks ya sah-sah aja. Tetapi kalau saya pribadi saya strict pada konsep yang sedari dulu, repair, preventif, prediktif. Begitu. Oke, itu agenda kedua ya. Ya, moderator kelihatannya saya punya waktu sudah mau habis ya. Oke, agenda ketiga kita, dan ini yang penting, memahami situasi Bapak di lapangan seperti apa ya. Kalau masih mimpi, yuk saya ajak bangun dari mimpinya. Nah, di sini poin-poin ini ada kata Anda. Saya tidak maksudkan Anda yang di situ adalah Anda yang hadir di webinar ini, bukan ya. Jadi tolong jangan tersinggung, jangan sakit hati. Katakan Anda punya critical machinery dan terpasang sistem proteksi ataupun TSI begitu. Lalu Anda bermimpi bahwa itu cukup sebagai condition monitoring atau predictive maintenance. Ada loh yang begini ya. Jadi TSI ngetripkan unit begitu, lalu dianggap
orang-orang apa namanya, entah teknologi owner atau PDM atau CBM, suruh analisa apa yang terjadi dan harus menemukan jawaban begitu. Anda selalu mengambil data startup cost down atau juga data before after overhaul, lalu Anda bermimpi itu cukup sebagai condition monitoring atau predictive maintenance. Nah, ini juga ada ya. Eh, saya dipanggil, diberikan data, Pak, ini waktu sebelum overhaul kemarin, Pak. Datanya begini, Pak. Ini saat startup kok datanya begini, Pak. Problemnya apa ya? Saya tidak terlahir sebagai cenayang, maafnya. Lalu Anda rutin melakukan periodic monitoring ya, atau rutin portable data collection pakai portable analyzer, data collector. Lalu Anda bermimpi itu cukup sebagai condition monitoring, ya, predictive maintenance. Ya, ini nggak usah dijelaskan. Ya, portable atau offline itu banyak sekali kita kecolongan dari jadwal satu ke jadwal lainnya dibandingkan online condition monitoring. Anda pasang banyak transmitter vibrasi ataupun sensor vibrasi wireless. Wah, sekarang orang pada ngomong, wah sensor kita wireless Pak. Ada tuh 80 terpasang di lapangan begitu. Dan itu langsung online ke DCS, ke SCADA, ke cloud gitu ya. Lalu Anda bermimpi itu cukup sebagai condition monitoring atau predictive maintenance. Ya, perlu tahu ya, sensor wireless itu terbatas sekali. Dia ada yang transmit data ya, katakan satu hari cuma satu atau dua waveform. Waveformnya pun resolusinya dibatasi ya, supaya baterainya bisa awet 5 tahun begitu misalnya. Kemudian, Anda mengabaikan alarm, alert ya, panel kita alarm-alarm terus ya, dan itu mengganggu, operator komplain, lalu yang merasa berwenang bilang, oh itu false alarm. Paling gampang Pak, orang instrumen dikerjain duluan tuh paling gampang. Kapan kamu terakhir kalibrasi sensornya? Ya, itu sensornya kemarin gappingnya berapa? Ya kan, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Tidak melakukan troubleshooting yang semestinya tanpa mengevaluasi batasan alarm yang adaptif. Nah, alarm yang adaptif ini seringkali orang nggak aware. Ya, dikira namanya batasan alert dan danger dari zaman bahula sampai sekarang harusnya begitu, nggak boleh dirubah begitu. Dulu dari senior kita Pak, memang tripnya segitu Pak. Kita nggak berani ngerubah. Nah, ini karena kurang paham. Anda baru sibuk mencari tahu masalah atau analisa hanya bila mana mesin Anda trip. Nah, ini sering terjadi ya, tapi bukan di plan Bapak tentunya, di plannya orang lain. Anda sudah punya full diagnostik online condition monitoring system ya. Ada terpasang sistem one, ada terpasang oh nggak boleh nyebut merek. Ada terpasang set point CMS, ada terpasang sistem kompas begitu. Tetapi tidak betul-betul paham bagaimana dia bekerja ya. Lalu secara instrumentasinya nggak paham, bagaimana data acquisition-nya, bagaimana signal processing-nya, bagaimana data ditampilkan dalam plot-plot analisa vibrasi, Anda tidak cukup waktu benar-benar mendalami vibration analysis secara komprehensif. Nah, yang terakhir, Anda selalu berharap punya expert system atau self-diagnostic system. Setiap kali ada vendor presentasi ditanya, Pak, ini bisa nggak dia sistemnya ngasih tahu kita bahwa, oh, ada problem unbalance, severity-nya katakanlah ya certainty 95% begitu. Dan menurut prediksinya ini cuma bisa bertahan operasi 2 minggu lagi gitu. Dan seterusnya begitu. Ya, sorry to say. Mohon maaf ya, dalam webinar kali ini saya terpaksa kasih tahu Anda harus bangun dari mimpi. Begitu ya. Nah, jadi benarkah saya memang tidak bermaksud memberikan jawaban yang definitif, iya atau tidak. Tetapi kiranya dari apa yang saya paparkan, itu ya bisa menjadi trigger-trigger ya, supaya yang mimpi bangun, yang mimpi bangun. Bangun berusaha mewujudkan mimpinya itu. Si astronot itu jangan cuma pakai kostum astronot, tapi beneran dong pergi ke antariksa sana. Begitu. Ya, atau barangkali sekarang ke antariksa nggak perlu astronot lagi ya. Oke, demikian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Erik Kuseno atas pemaparan materinya luar biasa sekali ya rekan-rekan sekalian. eh Tadi cukup sangat
memberikan kita insight yang sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran dan mungkin em, banyak sekali perspektif-perspektif yang bikin kita nih jadi berpikir lagi apakah benar gitu loh condition monitoring itu predictive maintenance dan ternyata banyak sekali praktik sih eh, baik itu dari luar negeri maupun dari lokal juga ternyata mereka punya masing-masing perspektif dan ini menjadi sesuatu hal yang bagi kita ini wajib banget untuk kita pahami dengan mendalam gitu loh. Dan semoga tadi yang disampaikan oleh Bapak Erik rekan-rekan sekalian bisa lebih paham lagi dan lebih mendalami tentang industri ini. Baik, rekan-rekan sekalian, oke sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ini yaitu sesi kuis. Di awal tadi, kalau sebelumnya saya sudah kasih bocoran bahwa di kuis ini nanti akan ada 3 hadiah menarik bagi peserta yang beruntung, gitu, ya. Jadi nanti ada 3 hadiah menarik ini. Nah, em, mekanismenya nanti saya akan memberikan 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan satu persatu. Jadi ketika saya sudah memberikan pertanyaan, misalnya saya sudah ngasih pertanyaan yang pertama, nanti rekan-rekan bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Nanti siapa yang tercepat menjawabnya dan jawabannya benar, maka dia akan menjadi pemenangnya. Gitu. Jadi ntar lanjut lagi ke pertanyaan kedua, ketemu lagi yang paling cepat dan benar, nanti akan dapat lagi apa hadiahnya. Seperti itu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan sekalian, sorry, sudah benar-benar memperhatikan materinya sebelumnya. Nanti kita akan mulai Pak bukan Javan, pertanyaan dari ini. boleh barangkali dicoba 2, 3, 4 orang, apakah chat to everyone-nya sudah bisa jalan? Karena nanti Ya, penilaiannya kan bergantung siapa yang masuk di chatnya publik yang pertama dan yang benar, begitu ya? betul, Bapak. Bisa Bapak-Bapak mencoba chatnya? Bisa masuk atau tidak? Oke, Pak Daud sudah masuk. Pak Rido juga masuk ya. Oke, kelihatannya sudah siap untuk pertanyaan. Silakan. Oke, sudah aman ya, Bapak semuanya. Siap-siap, rekan-rekan. Sebelumnya, em, nanti kepada rekan-rekan sekedar informasi saja. Nanti untuk yang berhasil atau yang memenangkan pertanyaan nanti benar jawabannya, nanti akan mendapatkan hadiahnya langsung saja. Ini saya kasih lihat langsung ya. Akan mendapatkan, memenangkan tumbler kopi eksklusif dari Cistek Alfa Indonesia. Ya, ini eksklusif dan ini benar-benar terbatas edisinya dan ini cuma ada di tahun ini, rekan-rekan. Jadi siap-siap, 3 pertanyaan akan saya mulai dari sekarang, ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 strategi maintenance yang secara mendasar menunjukkan evolusinya. Silakan. Ayo, teman-teman, rekan-rekan. Kita lihat siapa yang menjawab duluan. Wah, baik nih kita lihat sepertinya sudah mulai banyak yang memberikan jawaban masuk ke saya dan FYI ini nanti saya akan memilih jawaban yang masuk ke saya duluan ya. Karena ini akan saya lihat di sini sudah mulai banyak yang masuk. Baik, ya kita lihat di sini. Oke, kita cek dari yang paling atas di sini ada Mayor Hakmi. Ya, di sini ah masih kurang tepat. Eko Rahman masih kurang tepat. Oke, sepertinya saya sudah menemukan eh satu orang tercepat dan jawabannya benar. Jadi untuk jawaban yang
pertanyaan yang pertama, sebutkan tiga strategi maintenance yang secara mendasar menunjukkan evolusinya. Jawabannya adalah korektif, preventif, prediktif. Nah, ini di saya masuk pertama atas nama Wahyu Utomo Wisnu Nugroho. Ya, selamat kepada Bapak Wahyu Utomo Wisnu Nugroho. Anda berhasil memenangkan tumbler kopi eksklusif Cistek. Eh, Pak Javan, sorry saya koreksi ya, Pak Handi Rizky itu sebetulnya juga secara artinya betul itu ya, karena breakdown maintenance itu sama dengan corrective maintenance. Oh iya, Jadi Pak Andi. kelihatannya Pak Wahyu Utomo, mohon maaf ini, keduluan sepersekian detik dari Pak Handi Rizky kelihatannya. Oh iya, sorry sorry. Handi Rizky ternyata lebih dulu ya Pak. Di sini saya lihat ternyata oh ada maintenance-nya. Saya karena bacanya depannya fokus di depan, Ya, saya nggak breakdown ngeliat. maintenance itu sama dengan corrective maintenance. Oke, baik. Aduh, mohon maaf nih kepada tadi Bapak Wahyu ya. Berarti pemenangnya adalah Bapak Handi Rizky untuk jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Breakdown maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance. Ya, selamat kepada Bapak Handi Rizky. Terima kasih jawabannya. Oke, baik. Eh, kita akan lanjut ke pertanyaan yang nomor dua. Ya, persiapan. Sebutkan tiga proses kunci dari program predictive maintenance. Silakan. Baik, kita tunggu kira-kira siapa yang akan menjawab duluan. Ayo rekan-rekan, saya hanya menyebutkan pertanyaannya satu kali saja. Mudah-mudahan benar-benar memperhatikan dan bisa menjawab dengan cepat dan benar. Baik, kita masih menunggu. Belum ada yang memberikan jawaban. Mungkin boleh diulang Pak Javan. Oh, mungkin mungkin lupa kali ya. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Saya ulang sekali lagi, mohon diperhatikan rekan-rekan. Sebutkan tiga proses kunci dari program predictive maintenance. Baik, kita tunggu jawabannya. Tiga proses kunci ya, proses di dalam predictive maintenance-nya. Pak Yes. Usli itu kalau kalau itu AI kurang pas. Tapi mudah-mudahan bukan AI. Baik, kita masih menunggu nih Pak Erik. Masih banyak sekali jawaban yang mulai masuk. Kita akan cek satu-satu. Ya, Pak Muammar Al juga mirip-mirip dengan Pak Usli, tapi masih sedikit kurang tepat. Oh iya, masih sedikit kurang tepat. Baik, kita masih menunggu jawaban yang lain. Wah, kelihatannya terlalu sulit pertanyaannya nih Pak Javan. Saya boleh bantu ya dengan sedikit clue ya. Jadi kalau Boleh, boleh. tanya AI ya mungkin informasinya tidak 100% harus dipercaya. Tapi kita harus memahami dari prinsip yang dasar dari teorinya tadi. Predictive maintenance ya. Nomor satu tadi condition monitoring itu tentu wajib. Itu nomor satu, proses yang paling awal. Nomor duanya adalah analisis, analisis atau diagnostik ya. Lalu proses ketiganya itu yang menjadi kunci. Kenapa disebut predictive maintenance? Silakan, satu, dua, tiga dijawab.
Prediksi kerusakan. Oke, saya bisa betulkan tuh Pak Wahyu Utomo. Prediksi kerusakan ya. Prediksi itu bukan hanya kerusakannya, tetapi berapa lama waktu operasi yang masih boleh begitu sebelum kerusakan itu terjadi. Jadi prediksi itu mencakup kerusakannya dan kapan harus segera dilakukan perbaikan. Nah, sebetulnya yang tadi menjawab perencanaan tindakan pemeliharaan itu ada betulnya juga ya, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan prediksi. Karena prediksi itu menjadi kunci dari predictive maintenance. Pak Javan, rasanya Pak Wahyu Utomo boleh dijadikan pemenang. Ya, baik. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Wahyu Utomo Wisnu Nugroho. Ya, selamat Bapak Wahyu Utomo Wisnu Nugroho. Baik, terima kasih Pak Erik sudah membantu saya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yang nomor tiga nih. Siap-siap, rekan-rekan. Oke, sebutkan tiga yang mau ditingkatkan. Sebutkan tiga yang mau ditingkatkan dan satu yang mau ditekan dengan menerapkan program predictive maintenance. Ya, silakan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan sekali lagi pertanyaannya. Saya sebutkan sekali lagi. Sebutkan tiga yang mau ditingkatkan dan satu yang mau ditekan dengan menerapkan program predictive maintenance. Silakan. Ini Pak Hakimi bilang sulit sekali katanya soalnya. Padahal mirip-mirip aja bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia. Ayo rekan-rekan sekalian, kita masih menunggu. Sepertinya sudah mulai masuk jawaban-jawabannya nih Pak Erik. Ya, ya berdasarkan slide yang tadi ya. Ya, Slide yang awal yang ada grafnya korektif, preventif, dan prediktif tadi. eh Bapak Erik, sepertinya saya mendapat jawaban, tapi masuknya langsung ke saya. Bagaimana nih Pak Erik? Boleh dibacakan? Ini dari atas nama Yayan H. Ramsanjani. Availability, reliability, efisiensi yang ditekan cost. Ya, yang ketiga apa tadi? Efisiensi ya? Efisiensi ditekan cost. Oh, jam berapa itu masuknya? 15.06 Pak. Oh, ya, ya mirip sekali ya dengan oh beda dengan Pak Usli. Oke lah, itu boleh dijadikan pemenang. 15.06 ya Pak. Ya, jadi kalau di slide tadi yang ditingkatkan tentu adalah availability, availability uptime ya, mengurangi downtime. Lalu reliability ya, reliability dan performance. Ya, performance tapi kalau mau dibilang efisiensi ya oke lah, boleh lah. Ya, performance dengan efisiensi ya boleh mirip-mirip. Kemudian yang ditekan tentu adalah cost-nya. Ya, sudah kita dapatkan pemenangnya, Pak Javan. Oke, baik kami ucapkan selamat kepada Bapak Yayan Haram Sanjani yang sudah menjawab. Sekali lagi untuk kepada para pemenang yang tadi dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, nanti untuk segera mengirimkan nama lengkap dan alamatnya ke kami, ke tim kami, agar segera kami kirimkan untuk hadiahnya. Baik, sekali lagi kami selamat untuk pada para penang dan untuk para peserta yang lainnya, rekan-rekan, mohon maaf. Semoga di next webinar bisa lebih beruntung lagi. Oke, langsung saja kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Pak Erik. Oke, baik rekan-rekan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab.
atau Q&A. Q&A ya. Pak Jafan boleh usul barangkali ya, barangkali ada yang eh, perlu live duluan nanti. Saya usul kita ambil foto dulu bagaimana? Boleh, boleh, boleh. Boleh sekali Bapak Erik. Mohon untuk kepada rekan-rekan sekalian untuk menyalakan videonya karena kita akan mengambil dokumentasi dan dokumentasi ini akan kita pakai nanti untuk membuat sertifikat juga datanya. Silakan. Ya, sepertinya sudah mulai menyala. Siapkan pose terbaik Anda, rekan-rekan sekalian. Kepada host, mohon bersiap untuk mengambil gambar. Apakah sudah siap, host? Siap, siap. Oke, mungkin dari slide yang pertama ya. Silakan. Mohon dihitung mundur. Satu, dua, tiga. Ya, sudah, host. Slide pertama. Itu hitung maju itu Aman, namanya. aman. Oke, untuk yang slide yang kedua, silakan, Bapak host. Satu, dua, tiga. Oke, sudah aman, sudah terambil semua, Bapak host. Sudah, sudah. Aman ya? Oke, baik. Kalau sudah, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke host. Ini akan dibacakan. Bagaimana Pak Erik? Ini langsung saja saya bacakan. Ya, silakan. Oke, baik. Eh, oke, ini yang pertama ada dari Bapak Wahyu Utomo Wisnu Nugroho. Oh, ini yang tadi menang juga nih. Apakah ada standar standar vibrasi khusus untuk fan dengan belt? Karena di unit kami vibrasi fan rata-rata tinggi. Ini mau langsung dijawab atau saya bacakan lagi Pak Erik? Oke, saya jawab ya. Apakah ada standar vibrasi khusus fan dengan belt? Karena di unit kami vibrasi fan rata-rata tinggi. Fan dengan belt ya, dengan shift pulley. Oke, saya akan memberikan beberapa pemahaman dulu yang mendasar ya. Sebetulnya tadi ada di slide yang saya skip. Jadi mungkin baik kalau saya tampilkan kembali. Sebentar. Ya, sudah tertampil ya. Nah, di dalam training basic vibration itu harus mencakup empat hal ini. Jadi bicara tentang vibration basic, artinya secara matematika fisikanya, mengenal istilah-istilah terminologi di dalam vibrasi. Kemudian data akuisisi itu berarti mengenal jenis-jenis sensor, bagaimana sensor bekerja, satu sama lain bedanya apa, kapan pakai sensor yang mana, bagaimana setup di dalam pengambilan data, apa yang harus diperhatikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tahu teorinya, tahu bagaimana ngambil data, lalu baru mengevaluasi kondisi. Mengevaluasi apakah mesin saya katakan good or no good. Apakah vibrasinya masih oke atau tidak oke. Terakhir baru ngomongin analisa. Itu yang wajib ada di dalam basic vibration trading. Nah, saya mau bahas yang condition evaluation ya. Bagaimana kita mengevaluasi kondisi mesin
untuk menentukan langkah berikutnya. Ya, saya apakah perlu analisa bahwa ada indikasi masalah di mesin saya dan seterusnya. Maka ada 4 metode mengevaluasi kondisi di dalam training ini. Yang pertama adalah membandingkan pengukuran terhadap standar atau guideline tertentu. Ya, standar ini ya standar ISO, standar ya katakanlah API misalnya kalau di oil and gas ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, membandingkan pengukuran terhadap batasan dari mesin manufacturer, dari OEM-nya mesin. Nah, perlu dipahami bahwa standar yang berlaku umum, yang katakanlah ISO ya, orang semua ngomong ISO 10816 misalnya begitu ya, untuk rolling element bearing, mesin dengan rolling element bearing. Atau ISO 1940 kalau saya nggak salah ya, ketika kita membalancing rotor. Atau ISO yang lain ya, yang untuk shaft vibration. Itu di ISO-nya sendiri dia sebut itu adalah guideline, bukan standar yang berlaku mutlak. Jadi batasan-batasan itu dibuat berdasarkan statistik ya dari sekian banyak macam mesin. Memang diklasifikasikan, ada kategori-kategori mesinnya dari berbagai maker, dari berbagai kondisi instalasi dan seterusnya. Maka kalau kita punya batasan dari manufacturer, dari OEM, itu yang harus dipakai, bukan ISO. Kenapa? Karena kalau manufacturer si mesin di dalam spesifikasi atau manualnya dia menyebut bahwa turbin saya ini batasan alatnya katakanlah ya 75 mikron peak to peak misalnya. Lalu batasan dangernya 125 mikron peak to peak. Kalau itu disebut oleh manufacturer, dengan kata lain, dia menggaranti kalau turbin saya Bapak operasikan di bawah 75 mikron peak to peak, nggak akan terjadi kerusakan. Itu artinya batasan alat dan danger yang didefine sama si manufacturer. Maka kalau kita punya batasan dari manufacturer, standar dari manufacturer, itulah yang harus dipakai, bukan batasan yang standar yang umum. Yang ketiga, metode mengevaluasi berdasarkan experience dari operator, membandingkan mesin identik atau similar, ya dari proses yang sama dan seterusnya, juga pengalaman dari waktu ke waktu. Contoh begini ya, ini Pak, pompa ini nih, kalau vibrasinya udah 5 aja ya, 5 mm per second nih, walaupun batasan alatnya 7,1 misalnya, lalu dangernya 11, katakan begitu, itu kita udah berulang kali Pak mengalami, ya vibrasinya masih 5, belum terjadi alarm, tapi tahu-tahu ngejam. Nah begitu misalnya, dan itu beberapa kali dialami. Maka pengalaman itu harus dijadikan acuan yang lebih tinggi daripada even si manufacturer-nya state bahwa batasan alatnya 7,1 misalnya. Walaupun 5 sekarang masih di bawah 7,1 based on manufacturer standard, tetapi based on experience yang lalu-lalu terjadi kerusakan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena semua standar itu didefinisikan berdasarkan situasi pengujian. Jadi apakah kalau si manufacturer itu melakukan pengujian di Eropa sana, kondisi environment-nya sama dengan di katakan misalnya di Tanjung Priok atau katakan di mana di Tenayan atau di Pasuruan misalnya, kondisi berbeda. Ya, kondisi instalasi dan seterusnya berbeda sehingga pengalaman itu lebih tinggi tingkatannya untuk dijadikan dasar mengevaluasi. Yang terakhir adalah evaluation based on trending, measurement time to time, over time gitu ya. Trending, dan trending is the best method to evaluate machine condition.
Even though walaupun nggak pernah alarm, ya nggak pernah ngetrip, tetapi kalau sekarang vibrasinya sudah trend up 5 kali lipat misalnya, tadinya vibrasi ya biasanya satu koma begitu ya kalau velocity misalnya, lalu sekarang vibrasinya 5 6 begitu, itu sudah ada kenaikan 500%. Kenaikan vibrasi itu apalagi dia signifikan ya, bukan signifikan, maksudnya konsisten. Kenaikannya konsisten begitu, bukan yang fluktuatif. Itu sudah jelas mengindikasikan adanya perubahan kondisi. Perubahan kondisi terjadi karena memang ada degradasi. Maka kalau Bapak bertanya soal standar untuk fan yang di drive menggunakan belt, ada nggak standarnya? Silakan Pak, Bapak bisa pakai standarnya ISO misalnya begitu. Ya. Karena ISO 10816 untuk mesin dengan rolling element bearing hanya membedakan antara rigid foundation dan non-rigid. Ya, apakah dia pakai flexible mounting, pakai spring dampener ataupun apa begitu ya. Dia nggak ngomong itu direct coupling atau dia shift pulley begitu. Bapak bisa pakai standar itu. Tapi perlu dipahamin secara prinsip di dalam mengevaluasi kondisi mesin bukan semata-mata mengacu kepada batasan-batasan di standar itu. Jauh lebih penting adalah melihat perubahan dari trendingnya. Demikian, mudah-mudahan terjawab. Baik, ya terima kasih Bapak Erik atas jawabannya pada Bapak Wahyu Utomo. Semoga terjawab. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Daud Malomo. Pertanyaannya bagaimana metode yang paling efektif prediksi kerusakan mesin? Jika kita masih menggunakan metode rutin monitoring bukan real time. Di sisi lain, jika menambah frekuensi pengambilan data akan mengorbankan cost di awal dan waktu. Ini case jika nilai aset sendiri tidak begitu besar dan tidak kritikal. Ya, baik. Memang kita mengklasifikasikan mesin di plant kita ya berdasarkan criticality-nya dalam hal proses, berdasarkan ada tidaknya ya spare unit begitu ya, atau dan seterusnya gitu. Kita mengklasifikasikan. Lalu dari situ mulai menyusun jadwal periodik monitoring kita. Ada yang barangkali 3 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali. Kemudian kita juga harus based on experience. Ini tadinya kita monitoring 3 bulan sekali Pak. Tapi ada berapa kali pengalaman kecolongan. Baru bulan lalu kita ambil data, fine-fine aja, nggak pernah ada indikasi masalah. Tiba-tiba bulan ini problem, begitu. Dari experience itu kemudian, oke, kita naikkan frekuensi pengambilan datanya. Untuk mesin ini, nggak 3 bulan sekali. 1 bulan sekali begitu. Memang di plan itu kan nggak sama frekuensi pengambilannya setiap mesin ya. Tapi ada yang seminggu sekali diambil data masih kecolongan juga. Nah, maka saya mau memberi komentar begini. Beberapa hal yang saya jumpai di lapangan, mudah-mudahan bukan di plan Bapak ya, di plannya orang lain. Teknisi yang mengambil data itu sekadar teknisi ngambil data. Nggak dibekali dengan ilmu yang cukup tentang vibrasi. Dia ngambil data, kadang-kadang setupnya bagaimanapun nggak ngerti. Sensor yang dipakai ini sensor IPE atau sensor apa? Ini velocity sensor atau velometer? Pun nggak tahu, misalnya begitu. Kemudian berapa high pass filter, low pass filter yang dipakai? Ya, mesinnya running 450 RPM. Yang dimonitor overall vibrasi 10 Hz sampai 1 kilo. Ya nggak bakal dapat apa-apa. Orang runningnya aja di bawah 600 RPM, misalnya begitu. Jadi, nomor 1 adalah apakah mengerti betul data yang diambil.
Maka tadi sebelum ngomongin condition evaluation, jauh sebelum ngomongin fault analysis, harus ngomongin data acquisition, pengambilan data. Oke, anggaplah sekarang yang ngambil data pintar, memang sudah dibekali dengan pengetahuan yang dibutuhkan ya. Karena kadang-kadang kan ini alatnya berapa ya? Segini gitu. Oh, ini setupnya ngambilnya apa? Oh, ini milimeter per second peak misalnya begitu ya, bukan RMS. Oh, kenapa begitu? Oh, nggak tahu, dari dulu dari senior emang begitu Pak gitu misalnya. Ya itu kan tidak tepat. Itu nomor satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang dari pengalaman bahwa sudah seminggu sekali ternyata masih kecolongan juga, evaluasi dong. Apakah batasan alat saya udah pas? Gitu. Jadi contoh yang tadi ya, yang umumnya waktu awal kondisi baik itu vibrasi cuma satuan gitu. Kemudian sekarang vibrasi 5 kita masih tenang-tenang aja karena batasan alatnya 7,1 misalnya. Padahal sudah ada peningkatan 500%, 5 kali lipat. Kita harus mengevaluasi alatnya jangan 7,1. Pantas aja periodik monitoring kita nggak pernah mendetek adanya masalah. Karena alat nggak tercapai kan. Bapak kan ngambil data, katakanlah dalam 1 bulan ngambil ya katakan 500 equipment atau 1000 equipment. Yang Bapak tengok yang mana? Yang alarm kan? Yang nggak alarm nggak ditengok. Ya kalau alatnya aja terlalu tinggi, ya nggak dapet permasalahannya. Jadi program predictive maintenance in term of periodic monitoringnya itu harus di-adjust. Harus di-adjust. Tapi kalau juga masih kecolongan, mau nggak mau, Bapak butuh online monitoring. Bisa pakai data acquisition unit yang dipasang temporary misalnya begitu. Ya monitorlah selama 1 minggu, 2 minggu, ya. Eh, atau ya bisa cari solusi. Saya tidak bermaksud jualan ya, saya tidak mau jualan. Saya orang technical pure. Tapi Bapak bisa cari ada online condition monitoring multi channel dengan fitur yang bagus dengan nilai investasi yang nggak besar. Itu ada, ya. Silahkan hubungi orang sales. Saya nggak mau jualan di sini. Nah, ujung-ujungnya memang terbentur antara investasi dan manfaat, ya, antara biaya investasi dan manfaat. Maka itu nanti perlu dikaji, ya. Kalau memang manfaatnya dirasa kurang dengan investasi yang demikian, ya udah, ambillah resiko bahwa walaupun sudah dilakukan predictive maintenance in term of periodic monitoring, masih kecolongan juga. Ya itu resikonya. Begitu. Karena memang ya tidak bisa periodic monitoring itu sempurna melakukan condition monitoring. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kalau yang ngomong bisa, ya berarti dia jualan portable analyzer. Begitu. Bahkan Bapak yang sudah punya online continuous monitoring, sudah punya full feature diagnostik, kecolongan juga kok. Oke, demikian mungkin jawaban saya, mudah-mudahan terjawab. Pak Jafan, kita mau batasi waktu sampai jam berapa? Kita batasi waktu sampai jam 15.45 maksimal. Oh, begitu. Oke. Ya. Oh, lama ya? Oke. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi, masih ada 2 pertanyaan lagi. Nanti Eh, jika boleh memang tanya masih Pak cukup, Erik? Ya, sebentar. Pak Jafan, masih ada berapa pertanyaan yang sudah masuk di chat tadi? eh, masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Oh, 2 pertanyaan ya. Pak An, boleh tunggu nggak sampai yang 2 itu kita jawab dulu? Oke Pak, nggak apa-apa. Oke ya, nanti selesai itu masih ada waktunya kita buka, silahkan yang langsung tanya live ya. Silakan Pak Jafan. Oke, baik. 2 pertanyaan lagi setelah ini nanti akan kita lanjut ke Bapak Aan dan jika ada waktunya kita akan buka lagi untuk pertanyaan secara langsung kepada Bapak Erik. Baik, yang pertanyaan ketiga di sini apa dan bagaimana strategi atau metode yang tepat agar predictive maintenance ini berjalan dengan tepat dan akurat? Karena terkadang real time dan prakteknya peralatan breakdown secara tiba-tiba di luar dari prediksi. Padahal prediksi dan kondisi monitoring ini telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan international standard dan capable tools.
Ini pertanyaan dari Bapak Sutris Agus Saputra. Silakan Bapak Erik. Ya, saya jawab singkat saja. Sebetulnya harapan saya tadi sudah cukup terjawab ya. Kalau dikatakan bahwa program sudah dilakukan dengan benar sebagai ya mestinya begitu ya, sudah merefer kepada standar internasional, ya peralatannya sudah komplit, canggih, ya silakan dievaluasi di mana yang masih miss ya. Apakah di ya katakanlah resource manpowernya ya, apakah perlu dapatkan pelatihan yang lebih lagi ya, atau banyak diskusi dengan sesama praktisi vibration analyst misalnya begitu. Atau ya tadi dievaluasi lagi dari sisi setup ya, dari sisi sudah tepat atau belum begitu. Saya mengandaikan itu semua sudah tepat, mengandaikan begitu ya, karena saya yakin yang bertanya ini memang pasti ahlinya. Maka saya mau katakan begini, Pak. Jadi mengandaikan semua tadi sudah tepat ya. Kita kalau sakit, kalau gejala keluhan sakit, kita datang ke dokter. Dokter kita pilih-pilih dulu tuh. Wah, dokter yang udah terkenal, yang udah senior ya, yang udah gelarnya banyak begitu. Kita lebih pilih itu kalau duitnya ada. Nah, kita datang sama dia kan. Begitu datang dia tanya sakit apa. Ya dok, kalau tahu sakit apa mah saya nggak ke dokter. Kira-kira begitu. Tapi maksud dia kan, maksudnya keluhannya apa? Ya, kita beberkan begini begitu ya. Eh, saya udah demam 3 hari dok, ya kan. Pagi kayaknya enakan gitu, nanti sore demam lagi. Eh, Minum apa namanya paracetamol turun, tapi nanti demam lagi misalnya begitu. Terus dia tanya, ada batuk nggak, ada pusing nggak, ada ini nggak, ada itu. Jadi ini mengumpulkan simptom, gejala-gejala ya. Nah, habis itu dia mulai mengerucutkan apa namanya diagnosa dia. Oke, orang ini dari gejalanya bisa jadi tipus, bisa jadi demam berdarah, bisa jadi malaria begitu misalnya. Kemudian eh, cek lab dulu ya, periksa darah dulu. Nah, dilihatlah kandungan di darahnya begitu kan. Kandungan di darahnya ada apa, ditemukan tidak plasmodium malaria, ditemukan nggak ini apa indikasi apa nih paratipus misalnya atau apa dan seterusnya begitu untuk mengkonfirmasi diagnosa awal dia. Atau kalau kita ada keluhan, aduh batuknya sering gitu kan, udah lama gitu, oh disuruh ronsen. Jadi semua itu nggak beda dengan kita memperlakukan mesin kita. Suruh EKG ya, echo jantung itu, ya itulah pengukuran vibrasi. Suruh ronsen, ya itulah infrared termografi. Suruh periksa darah, itulah oil analysis. Dan seterusnya. Jadi memang di dalam memberikan kesimpulan akhir perlu mungkin data-data yang lebih komprehensif. Nah, ketika tadi predictive maintenance itu dilakukan programnya, salah satu kunci proses yang kedua tadi setelah condition monitoring, lalu kan analisis diagnostiknya sebelum bisa melakukan prognosis ataupun prediksi. Di analisa kita kita perlu lebih mendalami begitu. Saya lebih cenderung menjawab seperti itu daripada ya kalau Bapak tanya kepada orang yang ya punya intensi tertentu, dia akan bilang Bapak harus kembangin dengan AI, dengan machine learning, dengan software ini, software itu. Saya kasih tahu ya, sepintar-pintarnya sistem, lebih pintaran kita yang bikin, lebih pintaran kita yang ngajarin dia. Jadi betul, teknologi berkembang, kita tidak bisa tampik, tidak bisa pungkiri, dan kita harus ikut perkembangan teknologi, tetapi jangan menyerahkan pengharapan sepenuhnya kepada sistem tersebut. AI itu menjadi pintar semakin banyak informasi yang dia kolek, dia olah, semakin banyak varian kejadian dan seterusnya, semakin pintar dia. Tapi emang bisa berharap si AI begitu pintarnya hanya dengan data yang ya data operasi mesin selama 1, 2, 3 tahun doang gitu misalnya? Enggak ya. Tapi saya tidak mengecilkan mimpi Bapak ya, mimpi itu harus diwujudkan. Saya jawab demikian dulu Pak Jafan. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Erik. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin ini bisa dijawab juga dengan Bapak.
Ada kaitannya juga dengan salesnya. Izin bertanya Pak, apakah predictive maintenance, alat dan teknologi yang mahal, itu selalu lebih hemat diterapkan dibandingkan dengan preventive maintenance? Oh, jadi alat predictive maintenance yang mahal, apakah pada ujungnya lebih hemat daripada preventive maintenance? Yes. Begitu ya? Ya. Kalau saya bilang plan Bapak itu refinery, plan Bapak itu power plant, plan Bapak itu chemical, ya chemical plant yang besar begitu ya, saya akan jawab iya. Tapi kalau Bapak pabrik bikin mainan anak-anak atau pabrik bikin kerupuk ya, forget it about predictive maintenance. Ya, jadi tentu ada pakar-pakarnya yang membuat hitung-hitungan antara investment dengan manfaatnya. Jadi saya nggak akan serta-merta menjawab bahwa predictive maintenance yang mahal ujungnya lebih murah daripada preventive maintenance. Saya nggak akan menjawab begitu. Kira-kira boleh ya dapat insight ya? Ya. Sudah habis? Masih ada satu ini Pak Aan Prasetyo Pak yang akan Ya, bertanya silakan langsung sekarang Pak. yang live. Ya, Ya, Ya. terima jumpa kasih. lagi Pak An. Ya. Iya, terima kasih Pak Erik, Pak Javan. Ah, lumayan menarik yang disampaikan Pak Erik. Ternyata saya juga jadi bertanya-tanya juga, Pak. Bisa jawaban iya dan bisa jawaban tidak ya. Cuma begini Pak Erik, mungkin ada suatu case ya. Ini di tahun 2020 mungkin sudah lumayan ngetren ya Pak ya terkait wireless vibration Pak. Pengembangnya juga sepertinya sudah semakin banyak seperti itu Pak. Dan kalau kita lihat juga harganya juga semakin kompetitif ya Pak ya. Harganya semakin kompetitif lah. Dan ada info sih dari beberapa teman yang melihat kondisi di beberapa plant di Singapura sama di Jepang itu eh, beberapa data kolektor, Pak. Data kolektor itu sudah mulai digeser dengan adanya teknologi wireless. Misal di suatu plan dia itu biasanya ada 4 data kolektor, sekarang tinggal 2 data kolektor dan 1 analis. Prinsip mereka itu kurang lebih ketika wireless itu mendeteksi finding, baru dikonfirmasi dengan portable analyze. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, menurut Pak Erik nih, saya tanya, eh, kalau dari penjelasan tadi kan eh, sebenarnya peran eh, analis ya atau peran orangnya juga masih sangat penting ya Pak. Mungkin mulai dari Bapak ngajar di 2005 sampai di 2025, peran orang itu sebenarnya sangat penting. Nah, ini menurut ini sudut pandang Pak Erik, sebenarnya di sektor mana sih yang peran human atau orang itu tidak bisa terdestruksi akibat teknologi yang mungkin perkembangannya sangat cepat dan harganya juga semakin kompetitif gitu, Pak. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Erik. Silakan. Ya, makasih Pak An. Saya akan menjawab setuju dengan pemaparan yang awal Bapak sampaikan, tetapi setuju dengan catatan. Begini, kita tidak bisa tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya. Teknologi itu berkembang untuk kebaikan kita semua. Tetapi kita harus tahu term and condition-nya. Apa yang masih sebatas mimpi, apa yang memang sudah realita. Karena kalau tidak pintar-pintar melihat intensi dari informasi, kita bisa dengan mudahnya ke bawah begitu saja. Kalau orang jualan, ya akan ngomong semua yang baik. Yang nggak baik, nggak akan diomong, begitu. Jadi, kembali pertama, tujuannya mau apa? Tujuannya mau apa? Mau pasang sensor wireless, banyak-banyak, tembak langsung ke cloud, masuk ke sistem self-diagnostic, langsung memberikan analisis dan rekomendasi, walaupun rekomendasinya adalah cek mesin ini dengan analyzer, misalnya begitu, misalnya. Tetapi setidaknya sudah ada rekomendasi, begitu kan? Jauh memudahkan pekerjaan human. Ya memang itu. Memang itu tujuannya memudahkan pekerjaan kita.
bukan mengeliminir humannya, humannya tetap bisa dipakai untuk pekerjaan yang lain, dioptimalkan begitu. Nah, tapi apa yang menjadi restriction ya? Di negara maju jelas sudah diaplikasikan itu, tetapi kita perlu tahu dengan sensor wireless satu yang menjadi tantangan adalah umur baterai misalnya. Supaya umur baterai bisa lama, jangan setiap 3 bulan sekali harus naik ke sana ganti baterai misalnya begitu, maka data acquisition and transmission itu dibatasi. Jadi jangan pikir data yang kita dapat dari sensor wireless itu sama dengan sensor yang wired online ke sistem monitoring, yang acquisition-nya high speed, yang waveform-nya bisa dengan wavelength yang panjang, yang bisa frekuensinya broadband, yang bisa resolusi spektrumnya tajam, yang bisa membedakan frekuensi katakan 50 Hz dan 49,9 Hz misalnya begitu. Nggak bisa. Maka ketika si sistem dengan wireless ini memberikan kita alat lah ya, katakan alat, yaitu kita perlu juga memverify dengan analyzer yang beneran begitu. Nah, em, sebentar supaya saya penjelasannya nggak jauh dari arah yang Bapak tanyakan. Boleh Pak di step terakhir yang ditanyakannya apa tadi? Intinya bagaimana sih kita sebagai seorang analis atau data kolektor itu kita tidak terdestruksi dengan teknologi ini gitu Pak. Apa Ya, yang mesti kita perkuat atau kita ada di sisi mana sih? Seperti itu ya. Pak. Oke, nah saya lanjutkan dulu tadi ya. Misalnya Bapak mau sensor wireless itu tujuannya apa? Karena misalnya, oh karena kalau wired itu benar-benar repot Pak. Kita harus pasang apa ya, misalnya panel di mesin side gitu ya untuk measuring data acquisition-nya misalnya. Terus kita harus bikin networkingnya dengan backbone FO begitu misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sedemikian rumitnya untuk membangun infrastruktur fisik, maka go ahead, pakai sensor wireless, no option. Tetapi kalau plan Bapak masih berapa hektar sih, masih mungkin nggak sih dibangun infrastruktur network FO misalnya begitu ya, yang di setiap area bisa dipasang satu device terhubung dengan switch hub masuk ke FO, lalu ada centralized server yang distribute, mau ke cloud juga boleh, terserah. Lalu semuanya server client dan remotely bisa diakses. Katakan plannya ada di Dumai, tapi bisa lihat datanya real time di Jakarta misalnya. Itu sangat memungkinkan kok tanpa sensor wireless misalnya begitu. Tapi kalau enggak Pak, ini di offshore ya, di offshore dan memang pokoknya ada alasan-alasan kenapa harus wireless, go ahead. Jadi pertama tujuannya dulu kenapa, mau apa, dan harapannya mau dapat data yang seperti apa. Kalau untuk data yang untuk deep analysis, jangan harap, Bapak akan kecewa. Begitu ya. Nah lalu sebagai seorang analis bagaimana? Saya sih nggak pernah khawatir Pak bahwa kita akan tergeser oleh si mesin ini, nggak akan. Ya setidaknya dalam 10-15 tahun ke depan rasanya belum. Belum. Kenapa? Ya, untuk di sini saya nggak tahu ada teman-teman dari NP Gresik nggak ya yang sudah mengembangkan implementasi AI di dalam pengoperasian pembangkit. Ya, ada dari NP Gresik itu. Ya, mungkin bisa cerita juga tuh berapa tahun data dari operasi unit yang harus dikolek, berapa ribu atau puluh ribu barangkali parameter yang harus dikolek untuk membuat si AI ini modelnya itu semakin sempurna begitu. Jadi perlu waktu juga untuk si expert system itu menggantikan otak kita. Itu menurut saya. Ya, tapi tanpa mengecilkan ya orang-orang yang menggantungkan harapan pada teknologi yang sedang berkembang ini. Saya nggak memungkiri bahwa teknologi memang sudah berkembang. Pak Aan mungkin nggak terjawab sepenuhnya, tapi kira-kira insight-nya adalah ya. Oke, oke Pak. Siap Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama Pak. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, sebelum saya kembalikan sepenuhnya kepada Mohon moderator, maaf Pak Erik, ini karena ya. mengingat
Bagaimana? Bagaimana, Pak Javan? Ya, Pak Erik, mohon maaf, sepertinya ini kita udah Waktu waktunya ya, sudah. ya baik. Closing statement dari saya sebelum saya kembalikan, mengucapkan terima kasih. Saya lihat yang hadir di sini juga banyak senior ya, senior dan yang memang para ahli begitu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua saya mohon maaf, sama sekali tidak bermaksud menggurui seolah-olah saya lebih pintar, lebih lebih tahu banyak. Enggak ya, sama sekali enggak. Bapak yang jauh lebih punya pengalaman di lapangan. Mungkin ya saya ada pengalaman di ruangan training ya ataupun di dalam pekerjaan project atau service, tetapi saya yakin Bapak jauh lebih punya pengalaman di lapangan. Ya, jadi apa yang saya bagikan hampir 1,5 jam ini semata-mata ya karena tim menunjuk saya untuk memberikan materi webinar ini. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Erik sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Cistek webinar ini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman. Ini sudah di penghujung acara. Kami ingin memberikan kesimpulan bahwasanya condition monitoring itu predictive maintenance, benarkah? Jawabannya adalah tergantung bagaimana perspektif masing-masing dari rekan-rekan dan kondisi masing-masing dari industri masing-masing. Gitu loh. Jadi memang banyak sekali eh, hal-hal penting yang kita dapat hari ini dan semoga pada hari ini kita bisa lebih mendalam lagi mempelajari tentang condition monitoring, predictive maintenance dan lain sebagainya gitu. Dan rekan-rekan sekalian, em, kita juga ingin memberikan informasi bahwasanya untuk sertifikat nanti akan kita kirimkan, akan kami kirimkan itu sekitar 1 sampai 2 minggu setelah acara ini. Kemudian untuk webinar berikutnya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita akan bertemu lagi di webinar-webinar berikutnya dan ini ada form, saya sudah mengirimkan di kolom chat, ini ada form feedback untuk webinar Cistek. Silakan nanti rekan-rekan bisa isi di sana datanya. Nanti dari data ini kita akan jaga kerahasiaannya. Ini hanya sekedar feedback saja tentang bagaimana event ini dan nanti ke depannya mungkin ada saran dan masukan dari rekan-rekan sekalian dan nanti mohon diisi dan ini juga nanti akan kita pakai datanya untuk mengirimkan si sertifikat tersebut. Baik, em, kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dan kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Erik Suseno yang sudah menyampaikan materi, menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Dan rekan-rekan sekalian, akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Bila ada kekurangan mohon maaf sekali lagi. Kami akan tutup acaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.